Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita terhubung dengan CEO Elkoran VD Indonesia Investama, Fendi Susianto. Selamat pagi Pak Fendi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih. Pak Fendi, kita sudah simak tadi indeks dibuka menguat di rentang 0,13% ya. Ini di hari terakhir perdagangan. Ya. Analisis Anda Pak Fendi, bagaimana pergerakannya hari ini? Hari ini kecenderungannya cenderung pada rentang yang sempit ya. Kita lihat sebenarnya aksi window dressing yang kita harapkan sebenarnya sudah terjadi kalau kita lihat secara akumulatif itu sudah terjadi di bulan Oktober hingga November sejak indeks 6.200 hingga 6.600 ya. Jadi kalau toh terjadi hari ini potensi kenaikan kalau kita melihat menjadi cukup terbatas ya pada rentang 6.600 sampai dengan 6.690 ya. Kita lihat sebagai resisten yang cukup kuat. Nampaknya kalau kita cermati juga bursa regional juga cukup mix, bergeraknya agak-agak tipis kenaikannya, merespon dari beberapa kebijakan The Fed maupun Bank of England, kemudian Bank of Japan yang sudah mengumumkan ada beberapa hawkish kemudian dovish dalam menerapkan kebijakan moneternya. Jadi kalau kita melihat kecenderungannya hari ini mungkin agak-agak soft ya. Indeks tidak akan bisa kita berharap terlalu banyak untuk mengalami apresiasi karena window dressing yang sangat-sangat signifikan. Oke, kalau boleh review ya apa yang sudah dilalui di tahun 2021 ini, dinamikanya sangat ketat sekali, sangat kencang sekali, terutama banyaknya sentimen negatif yang mewarnai IHSG pada tahun ini. Mungkin dari review Anda Pak Fendi untuk bagaimana pergerakan indeks selama di periode 2021? Di 2021 pergerakan indeks sangat bagus ya kalau kita amati. Jadi awal tahun pergerakannya seperti saya sampaikan tadi ya, dari level-level di bawah 6.000 kemudian sekarang pada kisaran 6.600. Jadi apresiasinya itu cukup tinggi. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya pasca pandemi ataupun di tengah pandemi bursa kita performing well gitu ya. Jadi kita melihat beberapa perkembangan yang terjadi adalah mulai recovery-nya beberapa sektor ya, terutama di sektor perbankan, kemudian di sektor telco infrastructure, kemudian di sektor pertambangan ya, yang sangat signifikan. Ini mengkontribusi kenaikan IHSG ya dari level 5.800-an ke level 6.600-an. Jadi sepanjang tahun ini nampaknya temanya kalau boleh kita summarize itu adalah tema dari market recovery pasca pandemi yang jatuh sempat berada di level 4.000 ya pada tahun yang lalu. Di 2021 itu justru malah IHSG mengungguli level yang tertinggi pada saat sebelum Covid maksud saya di level 6.300-an. Jadi sekarang sudah cukup performing dan dengan kontribusi dari sektoral yang lebih merata. Ya, terutama sektor perbankan, kemudian sektor manufacture, sektor konsumsi, kemudian sektor pertambangan, dan sektor telekom dan infrastruktur. Oke, booster yang paling signifikan mempengaruhi hal itu, apakah memang pada level kebijakannya memang tepat atau ada faktor lain dari analisis Anda Pak Fendi? Nah kalau saya melihat sih simultans ya, jadi tidak bisa kita satu persatu kebijakan mana yang signifikan, tapi ini adalah suatu rangkaian yang simultan. Jadi kalau kita melihat mestinya kebijakan penerapan dulu namanya pengetatan pembatasan sosial dari mulai PSBB kemudian dari mulai PPKM itu juga sangat signifikan, membuat pelaku pasar itu cukup trust ya, jadi confident di dalam melakukan investasi dan juga beberapa kebijakan yang sudah diberikan kepada pemerintah ya untuk mengatasi kondisi COVID ini cukup efektif juga, di mana sektoral juga cukup bisa bertahan dan bertumbuh tentu saja dan bisa menikmati recovery karena di fase recovery ini pertumbuhannya juga cukup signifikan ya. Jadi sesuatu yang terpuruk kemudian mulai bangkit itu kemudian diberikan banyak stimulus oleh pemerintah ya. Dan tidak hanya pemerintah Indonesia saja, tapi juga di global juga mendukung seperti itu sehingga ini membuat akselerasinya menjadi cukup tinggi dan sesuai dengan ekspektasi ya yang selama ini, dan bahkan indeks kurvanya bukan kurva L lagi untuk recovery tapi mendekati kurva V ya.
Jadi agak-agak cepat seperti saya katakan tadi, sebelum COVID 6.300, di bulan-bulan posisinya di bulan-bulan November sudah mengungguli 6.300, bahkan kisarannya 6.600 sampai 6.700. Oke, menarik kalau kita singgung apa yang terjadi secara global begitu ya. Kita juga pernah mencermati atau dibuat was-was juga dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat, isu tapering dan juga sebagainya. Kondisi moneter di Tiongkok juga menjadi isu atau kecemasan tersendiri. Artinya apakah memang di level domestik endurance kita tuh memang sudah baik atau bagaimana Pak Fendi? Ya kalau saya amati seperti itu ya, bahwa endurance di domestik sudah cukup bagus. Investor domestik maupun global itu sudah sangat paham terhadap apa yang terjadi, terutama seputar kebijakan yang akan diterapkan oleh negara atau Federal Reserve-nya masing-masing ya. Kita melihat sebut saja tapering ya. Tapering sudah jauh-jauh hari, berbulan-bulan sudah disampaikan bahwa ada rencana tapering memang. Jadi sudah terakomodasi dengan sangat bagus ya, sudah price in lah istilahnya ya. Nah, kalau kita lihat juga perkembangannya cukup hati-hati di dalam menerapkan perkembangan kebijakan moneter. Seperti misalnya The Fed, taperingnya hawkish ya. Dia mempercepat ya untuk melakukan tapering dari mulai bulan Juni 2022 menjadi Maret, dan bahkan angkanya ditambah dari 15 billion menjadi 30 billion per bulan. Dan kita lihat ada rencana juga kenaikan suku bunga 3 kali ya dari 2022. Sementara di Eropa, kemudian di Jepang lebih dovish, dia setuju dengan tapering, tapi lebih menahan suku bunga. Indonesia juga lebih dovish seperti itu. Nah, semuanya lebih banyak terantisipasi, tidak serta-merta, sehingga ini membuat market tidak terlalu kaget, dan market lebih banyak fokus pada potensi recovery, pertumbuhan yang terjadi pada industri maupun emiten-emiten. Itu yang membuat kemudian Indonesia nampaknya lebih bertahan ya. Indeksnya termasuk salah satu yang memiliki performa yang terbaik. Oke, artinya belajar dari pengalaman, antisipasinya pun sudah disiapkan. Kita bicara di 2022, Pak Fendi. Ini saham-saham apa saja yang kira-kira akan berjaya di 2022 nanti? Saya melihat bahwa saham-saham pertambangan itu, paling nggak di kuartal pertama, kuartal kedua akan memiliki potensi perform yang sangat bagus, ya. Dari mulai PTBA, ITMG, Adaro, dan lain sebagainya. Kemudian saham di sektor pertambangan lain seperti aneka tambang, TINS, ya, itu juga memiliki potensi yang cukup terbuka lebar di 2022. Perbankan masih under value sehingga masih memiliki potensi yang cukup bagus juga di 2022. Seperti misalnya BNI, BRI, BCA, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Dan telco infrastructure ya, dari mulai Telkom, kemudian anaknya yang baru IPO kemarin, Mitratel, kemudian juga Tower dan Indosat dan sebagainya memiliki potensi itu. Consumer ya, consumer yang selama ini lagging, terutama consumer seperti Unilever yang defensive stock, kemudian Indofood ya, dan beberapa saham-saham di sektor basic industry dan manufacturer seperti misalnya Ciwi Kimia, Indakian, ya, kemudian ada di sektor semen, juga memiliki potensi untuk perform lebih bagus. Dan kalau kita lihat saham-saham teknologi menurut saya juga masih akan tetap terbuka juga, meskipun tidak akan sebesar pada tahun 2021 ini ya potensinya, tapi masih akan tetap memiliki potensi penguatan ataupun potensi bisa diterima oleh para investor menjadi lebih bagus. Oke, untuk rekomendasi saham yang layak untuk dicermati apa saja, Pak Fendi? Nah, saya melihat saham-saham di sektor pertambangan itu masih memiliki potensi, apalagi kalau kita lihat ya, kalau kita bicara dalam waktu dekat, yang short term maupun medium, seperti misalnya saham-saham PTBA, ya, kemudian saham ITMG, ya, Adaro, kemudian anak-anak usahanya, kemudian juga kita melihat saham-saham sektor telekomunikasi seperti Telkom masih bagus sekali untuk dikoleksi menurut saya. Kemudian kalau kita lihat saham perbankan, ya kita lihat hampir semuanya masih punya peluang ya, potensi untuk bisa dikoleksi. Kemudian di saham kita lihat saham Unilever, saya melihat sangat fantastik ya, dengan harga yang sangat rendah, menurut saya cukup bagus untuk dikoleksi sebagai portfolio untuk tahun 2022 ya. Nah, ini yang patut jadi portofolio 2022. Untuk yang seharusnya atau sebaiknya dihindari dulu apa Pak Fendi? Nah, tentu saja yang lebih sensitif ya terhadap perkembangan, saya sih melihat bahwa sektor
konstruksi terutama Oke. lebih netral ya, dalam konteks netral tuh underweight lah ya, kita melihat karena harga sahamnya sudah cukup melambung tinggi ya, itu perlu di watch saja gitu untuk investor, lebih berhati-hati. Kalau untuk tujuan trading menurut saya juga ingin memanfaatkan support and level, tapi kalau dari sisi valuasi menurut saya sudah dalam posisi yang relatif tinggi. Oke, Untuk baik. Terima kasih. saham-saham sektor konstruksi. Oke, Pak Fendi, terima kasih atas informasi serta analisisnya. Salam sehat selalu, Pak Fendi. Sama, terima kasih. Pemirsa, demikian CEO Elkoran Vindi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Jakarta Future Exchange. Sesaat lagi, tetaplah di IDX Opening Bell.